Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 842, mengobati secara langsung. Jessica Song pun tidak punya cara lain, hanya bisa sering-sering mengunjungi di panti asuhan. Setiap kali selalu membawa makanan untuk Ailikin, pakaian baru, walaupun Ailikin masih kecil, tapi juga tahu bibi kecil ini baik dengannya. Perbuatan ini tetap ketahuan. Setiap kali ketahuan, Cedric Song akan mengurung Jessica Song, tidak memberinya keluar. Jessica Song pun menjalani hidup dikurung. Akhirnya, sekarang 2 dari 3 keluarga besar sudah jatuh, bisa dikatakan jatuh semua. Jadi tidak perlu khawatir punya hubungan dengan keluarga Kim Iyagi. Dan Ailikin punya warisan besar, akhirnya Jessica Song berguna untuk mereka, sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan Ailikin. Ailikin dan Jessica Song berbicara sebentar, kemudian Jessica Song memandang Thomas Kim dan berkata, "Kamu kakak besar Aili bukan? Aku pernah mendengar tentang kamu, kamu adalah orang baik, Aili akan punya hidup yang baik jika ikut kamu." Satu perkataan Jessica Song ini langsung membuat Cedric Song emosi. "Bicara apa kamu? Apanya yang ikut dia? Bukankah kamu bibi kecil Aili? Tidakkah Aili ikut kamu juga baik?" Air muka Jessica Song berubah. Ia pandang kakinya sendiri, seketika menjadi murung. "Sayangnya aku tidak mampu menghidupi Aili, mengurus hidup diri sendiri saja sudah tidak bisa." Cedric Song melototinya. "Bukankah masih ada kami? Keadaan ekonomi keluarga kita begitu bagus, juga begitu banyak orang, pasti bisa mendidik Aili dengan baik. Kalaupun tidak bisa, kita bisa mempekerjakan guru yang secara khusus mengajar Aili." Cedric Song mengeluarkan Jessica Song agar bisa mendapatkan hak asuh. Bagaimana mungkin dia akan mengalah buat Thomas Kim? Ailikin tidak menghiraukan begitu banyak. Sekali melihat kaki bibi kecil sudah tidak bisa bergerak, dia langsung menangis sedih, butiran air mata berlinang. Melihat itu, Thomas Kim tidak tega. Ia pun mendekat dan bertanya, "Kakinya kenapa? Sini aku bantu ihat." Jessica Song menghela nafas dan menggeleng, "Kerangka tulang longgar, dari lahir kesehatanku sudah tidak baik, ditambah lagi ada beberapa waktu. Sudahlah. Intinya tidak bisa disembuhkan lagi." Jessica Song tidak menyelesaikan ucapannya, kenyataannya adalah Cedric Song mengurungnya, ditambah lagi sering memukulnya, sehingga dia menjadi seperti ini. Thomas Kim memandang Cedric Song dengan dingin, tentu saja dia tahu jelas. "Bukan masalah besar, aku bantu kamu, aku puntur dulu." Usai bicara, Thomas Kim mengeluarkan jarum, ditusuknya ke titik yang tepat. Tangan kanan melakukan akupuntur, tangan kiri mulai melakukan blind massage di betis dan lututnya. Beberapa menit kemudian, air muka Jessica Song berubah. Kakiku sudah bisa merasakan sesuatu. Aku merasa agak panas." Tangan Thomas Kim menggosok betisnya berulang kali. Awalnya Jessica Song tidak merasakan apa-apa. Akhirnya setelah Thomas Kim melakukan akupunturnya, dalam waktu beberapa menit, kakinya sudah bisa kembali merasakan sesuatu. Sungguh ajaib sekali. Kaki yang satunya lagi juga dilakukan hal yang sama. Jessica Song mencoba menggerakkan kakinya, walaupun masih belum bisa berdiri, tapi kedua kakinya sudah bisa bergerak. Jessica Song penuh kegirangan. "Terima kasih, sungguh berterima kasih sekali dengan Anda." Kalau berdasarkan silsilah, Jessica Song juga termasuk bibi kecil Thomas Kim, tapi usia keduanya tidak berbeda jauh, sehingga ia tidak memanggil berdasarkan silsilah. Thomas Kim mengangguk, "Tidak apa-apa, nanti aku berikan resep obat. Setiap minggu datang ke tempatku 1 kali, dalam 1 bulan akan bisa berdiri." Cedric Song mereka berpikir, dokter ini sungguh otak udang. Kalau menyembuhkan Jessica Song, tidakkah mereka lebih kemungkinan mendapatkan hak asuh? Cedric Song langsung berkata, "Jessica sekarang sudah lebih baik, sudah punya hak mengasuh Ailikin. Kali ini persoalan hak asuh bisa didiskusikan lagi bukan?"
Ailey Kin mengerutkan dahi, ia mengerti perkataan mereka, dia jadi serba salah. Kalau sungguh harus memilih, dia juga tidak tahu harus memilih siapa. Jessica Song dan Thomas Kin sama-sama baik dengannya, merekalah dua orang keluarga yang paling penting untuknya. Jessica Song juga sangat menyukai Ailey, serta ingin hidup bersamanya, tapi dia tahu tujuan orang keluarga Song, sekali Ailey benar-benar kemari, lalu setelah mereka mendapatkan uang dan rumah, hidup mereka berdua mungkin akan menderita lagi. Thomas Kin juga paham, ia tersenyum datar dan berkata, bukankah kalian hanya menginginkan dana pendidikan dan rumah si Heyuan yang tertulis di surat warisan? Begini saja. Itu semua boleh diberikan ke kalian, tapi aku ada syarat. Mata Cedric Song berbinar, memang demikian tujuannya, kalau memang Thomas Kin inisiatif berunding dengannya, tentu saja akan lebih baik lagi. Karena kalau benar-benar lewat jalur hukum, mereka juga belum tentu pasti bisa menang. Thomas Kin menunjuk Jessica Song, kalian hapus dia dari silsilah keluarga, biarkan dia meninggalkan keluarga Song, maka rumah si Heyuan dan dana itu diberikan ke kalian, juga tidak perlu kalian yang mengasuh Ailey. Cedric Song tertegun, ia tidak berani percaya, benarkah? Menghapus Jessica Song dari silsilah keluarga, serta tidak perlu mengasuh anak ini. Thomas Kin mengangguk, benar, aku bisa menandatangani surat perjanjian denganmu. Tanpa ragu-ragu Cedric Song menjawab, baik, aku setuju. Ayo tanda tangani surat perjanjian. Bagi Cedric Song, perjanjian ini benar-benar keuntungan besar tanpa rugi sedikit pun. Pada dasarnya Jessica Song memang beban di rumah, sama sekali tidak ada rasa bersalah jika mengusirnya dari rumah. Lalu sekarang Thomas Kin mengutarakan syarat yang demikian, tentu saja dia akhirnya punya alasan untuk menyingkirkan Jessica Song. Bahkan juga tidak perlu mengasuh Ailey Kin. Pada dasarnya mereka memang tidak ada perasaan apa-apa terhadap Ailey Kin, kalau diasuh di rumah juga akan menjadi beban, tujuan mereka hanya demi warisan tuan muda keluarga Kin. Cedric Song dan Thomas Kin pun segera menandatangani surat perjanjian. Jessica Song putus asa melihat ini semua, sekian tahun ia bekerja keras untuk keluarga Song, tidak sangka pada akhirnya diperlakukan seperti ini. Keluarga Song menendangnya keluar bagaikan menendang sepak bola. Usai menandatangani surat perjanjian, Thomas Kin memanggil dua orang notaris sebagai saksi atas warisan paman kecilnya, yang bisa mendapat hak asuh Ailey. Kin ada dua keluarga, yaitu keluarga Kin dan keluarga Song, untuk lebih detailnya bisa mereka rundingkan sendiri. Terakhir Thomas Kin menyerah untuk menerima warisan, sehingga rumah si Heyuan dan dana sebesar 100 miliar itu jatuh ke tangan Cedric Song. Setelah menerima surat perjanjian, semangat Cedric Song membara-bara. Keluarga mereka hanya usaha kecil, dana sebesar ini pasti akan memberikan perubahan besar bagi mereka. Jessica Song mengerutkan dahi, dalam hatinya sangat tidak puas. Ia berkata kepada Thomas Kin, tidak seharusnya kamu terlalu bermurah hati dengan mereka. Mendengar itu, Cedric Song mendengus dingin. Jessica Song, baru saja keluar dari keluarga Song kami, kamu sudah langsung bicara seperti itu. Apa maksudnya terlalu bermurah hati pada kami? Tidakkah hanya satu rumah si Heyuan dan 100 miliar saja? Apakah kami keluarga Song tidak menghidupi kalian? Sikap Cedric Song begitu garang, sepertinya ingin sekali segera mengusir mereka keluar. Thomas Kin berkata, mumpung notaris belum pergi, ada sesuatu yang mau aku beri buat kamu. Jessica Song tertegun, buat aku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.